Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Isnaini Titawati. Biasa dipanggil Ustazah Tita. Saya di sini mengapu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum kita melangkah ke materi yang pertama, saya perlihatkan dulu ya. Selama semester 1 ini kita akan mempelajari. Nah, untuk bab yang pertama yaitu bab tentang teks laporan hasil observasi. Bab yang kedua tentang teks eksposisi. Bab yang ketiga tentang teks anekdot dan yang keempat adalah tentang teks cerita rakyat. Untuk bab yang pertama tentang teks laporan hasil observasi, hari ini kita akan mempelajari KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 itu tentang menginterpretasikan laporan hasil observasi, dan 4.1 itu tentang merevisi laporan hasil observasi. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya mau tanya dulu, kira-kira ada yang sudah tahu nggak apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, kita bisa lihat pengertian dari teks laporan hasil observasi itu sendiri adalah teks yang memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan fakta yang ada. Nah, maksudnya di sini secara sistematik itu diatur dengan baik, ada mekanismenya, dilakukan secara runtut. Sedangkan secara objektif itu harus sesuai dengan lapangan real, yang dilaporkan itu harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Teks laporan hasil observasi itu sendiri memiliki 3 struktur. Kalian ingat ya, teks laporan hasil observasi atau yang biasa dikenal dengan teks LHO ini memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu definisi umum. Nah, definisi umum ini tuh menjelaskan pengertian dari objek yang kita akan observasi secara umum. Contohnya seperti ini. Kambing adalah hewan berkaki 4. Nah, itu namanya definisi umum. Nah, kemudian untuk struktur kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini menjelaskan isi atau rincian atau spesifikasi, klasifikasi dari objek yang akan kita observasi itu sendiri. Dan yang terakhir strukturnya itu adalah definisi manfaat. Nah, manfaat dari objek yang akan kita observasi sendiri itu apa? Maksudnya di sini itu seperti itu. Nah, sebelum kita melihat contoh teks laporan hasil observasi, kita harus tahu membedakan apa sih itu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalian bisa lihat di slide-nya itu ya. Kalimat definisi ini adalah kalimat yang menjelaskan gambaran secara umum seperti yang saya contohkan tadi ya. Ada contohnya di bawah, itu bisa dilihat. Harimau adalah hewan mamalia berkaki 4. Nah, itu adalah contoh dari kalimat definisi. Sedangkan kalau kalimat deskripsi itu sendiri adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu lebih spesifik. Maksudnya itu lebih khusus, yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya, harimau memiliki bulu berwarna putih dan corak dengan loreng berwarna hitam. Nah, dari kalimat itu sendiri bahwa kita bisa melihat secara khusus itu adalah ciri-ciri dari harimau yang bisa oleh panca indera. Contohnya berarti dengan melihat dengan mata kita bisa melihat bahwa oh itu harimau itu yang warna. Nah, selain itu kita juga bisa melihat dari cirinya. Kalau kalimat definisi, kalimatnya itu cirinya itu bisa dibolak-balik tanpa merubah kata atau makna dari kalimat itu sendiri. Contohnya, kan tadi kalau contohnya harimau adalah hewan mamalia berkaki 4. Nah, kalimat itu bisa dibalik. Hewan mamalia berkaki 4 adalah harimau. Nah, itu bisa dilihat bahwa tidak ada perubahan kata ataupun makna ya. Sedangkan kalau kalimat deskripsi itu tidak bisa dibalik, kecuali kalau kita menambahkan kata ganti atau perubahan kata. Sedangkan kalau di kalimat definisi kan tidak perlu menambahi kata atau
menambahi struktur katanya. Jadi lihat ya, ciri-cirinya kalau kalimat definisi itu bisa dibolak-balik, sedangkan kalau kalimat deskripsi tidak bisa. Nah, setelah kalian paham dengan perbedaan antara kalimat definisi dan kalimat deskripsi, selanjutnya kalian harus tahu bahwa di setiap paragraf itu pasti ada kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Nah, di sini kalian harus tahu apa sih itu kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat yang berisi apa? Berisi pokok pikiran atau ide pokok dari suatu paragraf itu sendiri. Nah, kalimat penjelas itu kalimat yang isinya menjelaskan urutan atau uraian rincian-rincian dari kalimat utama. Jadi pengembangannya. Biasanya kalau kalimat penjelas itu biasanya kalimat yang khusus. Kalau kalimat utama itu biasanya itu kalimat yang berisi kalimat umum. Nah, kalimat utama sendiri itu mempunyai 3 letak. Ya, letaknya itu ada yang di depan, ada yang di tengah-tengah, dan ada juga yang di akhir. Nah, kalau deduktif itu letak kalimat utamanya itu di awal paragraf. Diingat-ingat, deduktif itu kalimat utamanya di awal paragraf. Kalau induktif itu kalimat utamanya letaknya di akhir paragraf. Sedangkan kalau campuran ini biasanya kalau nggak di tengah ya berarti di awal dan di akhir, ada 2. Diingat-ingat ya, letak kalimat utama itu ada 3. Deduktif yang letaknya ada di depan atau di awal paragraf, induktif yang ada di akhir paragraf, campuran bisa di tengah-tengah atau di awal dan di akhir paragraf. Itu letak kalimat utama. Nah, selanjutnya kita lihat ke slide yang selanjutnya, yaitu karakteristik dari teks laporan hasil observasi. Karakteristik ini itu ciri-ciri dari laporan hasil observasi itu sendiri ya, diingat-ingat. Nah, bisa dilihat ya, untuk yang pertama ditulis secara sistematis. Nah, ditulis ini ada mekanismenya, dilakukan secara runtut, kemudian bersifat objektif. Nah, bersifat objektif ini yang disajikan yaitu apa? Harus sesuai dengan apa yang dilaporkan, itu harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dan harus bersifat faktual atau sesuai dengan fakta. Kemudian bersifat apa lagi? Bersifat global atau universal, bersifat umum dan mudah dipahami. Maksudnya global dan universal itu bersifat umum dan mudah dipahami. Kemudian ciri yang ketiga, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Nah, dalam laporan hasil observasi ini yang dikerjakan itu hanya satu objek saja. Jadi hanya satu objek, bukan objek yang ganda. Terus ciri lain dari teks laporan hasil observasi itu sendiri apa? Kita tidak boleh memasukkan opini penulis. Jadi harus sesuai real fakta yang ada di lapangan. Diingat-ingat ya, laporan hasil observasi itu tidak memasukkan pendapat dari penulis karena hanya menyajikan hasil dari apa yang ada di lapangan. Nah, setelah itu kalau kita sudah tahu atau sudah melakukan kegiatan observasi atau kita melihat teks laporan observasi, kita bisa melakukan atau menyusun ringkasan. Nah, untuk menyusun ringkasan itu sendiri, kalian juga harus memahami tadi. Kalian harus tahu letak kalimat utamanya itu di mana, sehingga nanti kalian bisa melakukan kegiatan penyusunan atau ringkasan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk kegiatan penyusunan atau teks laporan hasil observasi ada 2 langkah dulu yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu membaca dan memahami keseluruhan isi teks. Nah, itu yang harus dilakukan ketika menyusun ringkasan. Sampean baca, sampean pahami keseluruhan isi teks itu. Nah, setelah kalian baca, kalian harus menemukan gagasan pokok atau ide pokok. Berarti kalian harus menemukan apa dulu? Menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Nah, setelah keduanya itu dilakukan, bisa menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Dengan cara apa? Menggabungkan ide pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, itu caranya menyimpulkan teks
laporan hasil observasi. Dan kegiatan yang terakhir itu apa? Setelah menyimpulkan itu berarti kita apa? Melakukan merevisi. Nah, ketika kita melihat teks laporan observasi, biasanya strukturnya itu tidak lengkap. Makanya kita harus apa? Merevisi teks tersebut atau memperbaiki. Contohnya seandainya di dalam teks laporan hasil observasi itu sendiri ketika tidak ada 3 struktur tadi, maka kalian bisa menambahinya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidahnya masing-masing. Nah, kan setelah kalian mengerti semua yang ada di teks laporan observasi, sekarang kalian bisa melihat. Nah, ini contoh dari teks laporan observasi tentang pohon kelapa. Nah, di situ kan ada 3 kotak. Sudah Ustazah bagi-bagi. Kalau di kotak yang pertama itu isinya apa? Tentang apa? Kalau paragraf yang pertama itu tentang definisi umum. Yang kedua itu tentang deskripsi bagian, dan yang ketiga itu manfaat dari penelitian ini atau deskripsi manfaat. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham? Sekian dulu materi dari Ustazah. Ada kurang lebihnya nanti langsung ditanyakan ke Ustazah ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.